ini. Mari kita lihat ya bagaimana mujizat-mujizat atau tanda-tanda itu dibuat oleh Yesus ya. Pertama kita sudah lihat ya, Yesus mengubah air menjadi anggur, itu ditulis dalam kitab Yohanes pasal 2. Menyembuhkan anak bangsawan, Yohanes pasal 4, kita sudah lihat di sini. Lalu menyembuhkan orang lumpuh, kita lihat nanti, itu mujizat yang terjadi dalam Yohanes pasal 5. Kita akan melihat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dalam Yohanes pasalnya yang ke-6. Kita melihat bagaimana Yesus berjalan di atas air, juga dalam Yohanes pasalnya yang ke-6. Lalu dia menyembuhkan orang buta dalam Yohanes pasal 9 ya. Dan kemudian di dalam Yohanes pasal 11, mujizat yang keberapa ini ya? Ke-7, 7 mujizat ya. 7 mujizat Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian dalam Yohanes pasal 11. Jadi inilah ke-7 ya. Ke-7 mujizat atau tanda-tanda Yesus buat, dan sekali lagi seperti saya katakan tadi, kriteria mujizat itu ya, kriteria mujizat yang berasal dari Allah adalah supaya Allah dimuliakan, Allah ditinggikan. Dan supaya umat manusia itu dapat percaya dan memiliki satu hubungan yang apa? Baru dengan Tuhan, dipertobatkan. Itu tujuannya. Tujuan mujizat itu bukan supaya si pendeta yang berdoa itu akan dipuji dan ditinggikan dan lain sebagainya. Bukan. Hanya Allah ditinggikan. Hanya supaya Allah dapat dapat dipercayai dengan lebih dalam, dengan lebih erat. Ya. Tapi sekali lagi seperti saya katakan tadi, bahwa mujizat-mujizat itu bagi umat-umat Kristen yang sejati, itu adalah hasil dari iman. Bukan supaya kita dapat iman. Jadi kalau saya harus membuat acara KKR, wah datang ke KKR, percaya kepada Tuhan dalam KKR tersebut. Kenapa? Kalian akan melihat mujizat-mujizat yang terjadi. Ya, kalian akan melihat mujizat, dan kalau kalian sudah lihat, kalian akan apa? Percaya. Hati-hati. Terbalik. Kita harus percaya dahulu sebelum mujizat itu apa? Sebelum mujizat itu terjadi. Dan kita bisa lihat. Kita bisa lihat kan dalam Yohanes 2. Pendeta muda tulis debat bagaimana air menjadi anggur. Yesus, apa yang Yesus harus buat terlebih dahulu terhadap air menjadi anggur? Yesus, Ibu Maria, ibu Yesus katakan apa? Apapun yang diminta oleh dia, anakku itu, buat. Apa yang dia minta buat. Dan yang Yesus minta itu bukan sesuatu hal yang lazim, yang masuk akal. Dia minta apa? Ambil air biasa. Ambil air biasa dari tempayan yang biasa. Tempayan yang biasanya bahkan bukan untuk isi anggur. Itu dari tempayan yang biasa untuk isi air. Air bukan air yang biasa, tapi air yang untuk cuci tangan atau cuci kaki. Itu tempayan-tempayannya. Tapi dari tempayan-tempayan yang sangat tidak masuk akal untuk disimpan anggur, ya, dari hanya untuk air yang untuk cuci tangan, cuci kaki. Justru di situ menjadi anggur yang apa? Anggur yang sangat baik. Kenapa? Karena adanya hamba-hamba daripada di pesta pernikahan tersebut yang percaya, ikut aja. Walaupun mereka mungkin bingung, kok ini ambil dari tempayan yang bukan apa ya? Tempayan yang bukan untuk anggur, kok kita mesti isi? Ini tempayan untuk apa ini? Untuk cuci kaki, untuk cuci tangan. Tapi mereka percaya. Dari kepercayaan itulah mujizat apa juga dapat terjadi. Dan kita terus akan lihat ini ya. Jadi kita lihat bagaimana ini. Nah, tapi mari kita lihat ya. Tentang tanda-tanda yang Yesus buat ya. Ini menarik sekali ya. Mari kita lihat sedikit. Kita tadi minta untuk baca dari Yohanes 4 ayat 46. Tapi saya mau membawa kita mundur ke belakang sedikit. Mari kita baca. Yohanes 4 ayat 45 bicara tentang apa? Maka setelah ia tiba di Galilea. Ini kan tanda keduanya di Galilea ya. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia. Karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya apa? Di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Loh, bukan Anda bilang, pesta apa ini? Bukan pesta apa di Yerusalem? Itu kan pestanya di Kana. Oke. Tapi sebelumnya, kalau Anda kembali, saya tidak tulis di sini. Kalau Anda baca sebelumnya, Yohanes 4 ayat 44, Anda akan melihat bagaimana Yesus katakan Nabi itu seringkali ditolak di tempatnya. Tapi coba kita lihat. Menarik sekali, di dalam Yohanes 4 ayat 44, walaupun itu kesimpulan atau pendahuluan yang ditulis oleh Yohanes, bahwa Nabi tidak diterima di tempatnya, atau Nabi tidak diterima oleh orang-orang sekampungnya, tetapi pada saat Yesus pulang, kenapa ada orang-orang yang menyambut dia? Kenapa orang-orang menyambut dia? Kenapa? Karena apa yang telah dia lakukan di Yerusalem pada pesta itu. Nah, coba kita lihat, mereka tidak menerima Yesus, tapi mereka apa? Menyambut dia. Ada ironisnya di sini. Ya, nanti kita akan lihat mereka percaya,
Tapi Yesus tidak mempercayai mereka. Jadi saya akan lihat ada beberapa ironis yang sangat menarik dari Yohanes pasal 4 ini ya. Orang-orang yang tidak menerima Yesus tapi menyambut Yesus. Gimana mungkin? Mari kita lihat. Kenapa? Karena mereka mendengar apa yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Apa itu pesta di Yerusalem? Itu bukan pesta pernikahan di Kana, bukan ya. Kata pesta itu adalah the feast in Jerusalem. Atau perayaan festival di Yerusalem ya. Pesta di Yerusalem itu adalah perayaan atau feast atau pesta Paskah di Yerusalem. Semua orang-orang dari segala penjuru Yudea ya, dari segala penjuru orang-orang Yahudi itu datang ke Yerusalem di acara pesta Paskah di mana? Di Yerusalem. Dan apa yang terjadi di situ? Nah, mari kita baca ya. Kenapa? Karena itu bicara tentang tanda-tanda yang tidak disebutkan. Oke? Tanda pertama yang disebutkan adalah pesta perjamuan di Kana. Tanda kedua yang disebutkan adalah anak bangsawan yang disembuhkan. Tapi di antara kedua peristiwa ini, ada tanda-tanda lain yang tidak disebutkan yang Yesus buat. Dari mujizat pertama dan kedua ini ada banyak lagi mujizat yang sudah dibuat. Itulah sebabnya ayat tema kita, ayat inti kita katakan, ada banyak tanda-tanda lain yang tidak disebutkan. Nah, ini yang diisi. Jadi Yesus juga membuat mujizat di Yerusalem pada saat apa? Pada saat pesta Paskah. Dalam Yohanes 2:23, di sana dikatakan, dalam Yohanes 2:23, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Oke, menarik sekali ya. Mereka sudah melihat mujizat-mujizat lain yang tidak disebutkan, yang Yesus buat di mana? Di pesta atau perayaan Paskah di Yerusalem. Mereka percaya. Mereka percaya dalam apa? Dalam nama Yesus. Ini ayat 23. Tapi yang menariknya saudara, di ayat 24 di sana katakan, orang-orang banyak yang percaya dalam namanya, mereka melihat tanda-tanda yang diadakannya, tetapi, ayat 24 katakan apa? Tetapi, Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Aneh kan? Orang percaya kepada Yesus, tapi Yesus tidak mau percaya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kenapa? Kenapa orang-orang memiliki kepercayaan yang tidak dipercayai oleh Yesus? Orang-orang yang percaya dalam namanya, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka. Yohanes 2 ayat 23 dan juga 24. Ya. Kenapa Yesus tidak percaya terhadap kepercayaan mereka? Ya. Bukankah Yesus sudah memberikan mujizat? Ya, Yesus ada itu. Coba kita lihat, pada saat Yesus membuat mujizat, orang-orang percaya, saudara. Pada saat Yesus memberi mujizat air menjadi anggur, apa yang tertulis dalam Yohanes 2 ayat 11? Sana dikatakan, hal itu dibuat Yesus ya di Kana, yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi tanda-tanda itu kan bukannya untuk supaya orang percaya. Ya. Kenapa? Setelah dibuat tanda, Yesus tidak mau percaya kepada mereka. Ini murid-muridnya percaya dengan tanda yang pertama. Apalagi? Dalam bait suci dibersihkan. Ya. Yohanes 2 ayat 21. Ya, pada saat Yesus ikut acara perayaan Paskah di Yerusalem, dia juga apa? Membersihkan bait suci. Bait suci dibersihkan. Dan pada saat itu setelah dia melakukan pembersihan bait suci, apa yang terjadi? Dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Kok Yesus gak puas-puas dengan kepercayaan mereka? Kepercayaan bagaimana yang dituntut oleh Yesus? Setelah dia buat tanda kepada Yesus. Bukankah, mungkin Anda bertanya, bukankah misi pekabaran Yohanes? Apa itu misi pekabaran Yohanes? Supaya apa? Misi pekabaran Yohanes supaya orang-orang percaya dalam nama Yesus. Itu dia. Misi pekabaran Yohanes seperti tertulis dalam Yohanes 20:31. Supaya mereka percaya dalam nama Yesus. Yohanes 20:31 katakan, tetapi semua yang tercantum di sini dalam kitab Yohanes, ini kesimpulan kitab Yohanes ya. Semua yang tercantum dalam kitab Yohanes telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Memperoleh hidup dalam namanya. Jadi, dan bukan itu saja.
Kitab Yohanes menyatakan bahwa yang percaya dalam nama Yesus, percaya dalam nama Yesus akan menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tapi kenapa dalam Yohanes 2 ayat 23 dan 24 banyak orang percaya dalam namanya? Wah, sudah memenuhi misi pekabaran Yohanes, ya. Sudah seharusnya menjadi anak-anak Allah, tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya. Pertanyaannya, adakah kepercayaan kita yang salah? Adakah kepercayaan kita di dalam nama Yesus yang salah? Ternyata ada. Ada umat, kitab Matius, ada orang berseru, ada orang menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, 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 yang melakukan nubuat melakukan mujizat, bahkan dengan nama Tuhan, 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 dan lain sebagainya. Tetapi Yesus katakan, aku tidak mengenal kamu sekalian pembuat kejahatan. Dapatkah kita percaya, tetapi tidak dipercayai? Dapatkah kita percaya, tetapi sesungguhnya bukan percaya yang sesungguhnya? Dapat, ya, dapat. Kenapa? Karena ada beberapa poin di sini. Poin yang pertama, kenapa kita dapat memiliki kepercayaan yang tidak dipercayai oleh Yesus? Karena kepercayaan kita atau iman kita tersebut hanya berdasarkan mujizat. Imannya itu yang dangkal. Yang hanya minta-minta apa? Minta-minta mujizat, minta-minta tanda. Seringkali kita begitu kan. Ada orang kita ya, seringkali dalam keadaan kepepet, keadaan yang tertekan. Minta tanda dari Tuhan. Ya, Tuhan, kalau Engkau betul-betul nyata, tolong ini terjadi. Oh, ada orang, saya tahu, dia bilang pada saya, dia memberikan kesaksian, mohon maaf, pendeta, saya pernah kehilangan kunci. Ya, kehilangan kunci saya. Saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau nyata, tolong. Kalau Engkau nyata, Allah yang nyata, tolong supaya saya temukan kunci saya yang sangat saya perlukan tersebut. Hati-hati ya. Kita seringkali memiliki iman dangkal yang hanya berdasarkan apa? Mujizat. Itulah sebabnya dapat kita tulis di sini bahwa kepercayaan orang-orang terhadap Yohanes, kepercayaan orang-orang yang dituliskan ya dalam Yohanes 2:23, itu didasarkan apa? Terutama itu didasarkan pada tanda atau mujizat yang dilakukan Yesus. Jadi mujizatnya yang mereka lihat. Mereka hanya melihat apa yang merupakan hasil dari pemberi mujizat, bukan membawa mereka untuk pergi kepada pemberi mujizat tersebut. Artinya, seringkali kita hanya melihat berkat-berkat Allah, gantinya melihat Allah pemberi berkat. Itu yang seringkali terjadi. Nah, iman semacam ini itu tidak tulus. Tidak dalam dan tidak tulus. Tetapi iman yang berdasarkan apa? Ketertarikan yang dangkal hanya terhadap tanda-tanda dan apa? Keajaiban. Dan Yesus seringkali tidak mau. Banyak sekali orang-orang Farisi, kita selalu pelajari dari kitab Markus ya. Tolong berikan kami tanda. Berikan kami tanda. Kalau kamu betul-betul anak Allah, coba kamu turun dari apa? Dari salib itu ya. Dari penyalipanmu dan lain. Tanda. Tapi Yesus sendiri katakan, seringkali Yesus katakan, tanda apapun, tanda Yunus sekalipun, tanda apapun, Musa sekalipun, kalau aku berikan, kalau kamu tidak mau percaya, kamu tidak akan pernah mau percaya. Jadi seringkali orang-orang itu terkesan dengan kuasanya. Tetapi itu tidak berarti mereka memahami atau menerima siapa dia sebenarnya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Kepercayaan mereka itu lebih tentang kegembiraan atau kekaguman menyaksikan mujizat daripada transformasi rohani yang sejati. Ya. Tidak ada transformasi yang sejati. Hanya ingin ada entertainment. Ya. Hanya ada entertainment. Aduh, hebat sekali KKR-nya. Ada penyembuhan demi penyembuhan yang terjadi. Banyak orang datang kepada Yesus setelah mendengar dia menjadi dari 5 roti dan 2 ekor ikan menjadi makanan untuk ribuan orang. Yang tersisa 12 bakul. Ingin orang-orang datang kepada Yesus dengan makanan-makanan supaya dapat apa? Melihat mujizat Yesus. Tapi apa yang Yesus katakan pada saat tujuan mereka datang hanya untuk melihat mujizat? Apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 6:26? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Itu poin utama ya, kamu mencari aku itu yang tujuan utamanya itu Yesus Kristus. Mencari Yesus Kristus.
Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda yang menunjukkan Yesus sesungguhnya Mesias atau Juru Selamat. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Coba kita lihat apa artinya. Ini kembali seperti yang saya katakan tadi. Kita seringkali meminta tanda yang akhirnya melihat apa? Berkat-berkat Tuhan, gantinya melihat Tuhan pemberi berkat. Kita hanya ingin mendapatkan kelepasan-kelepasan Tuhan, gantinya melihat Tuhan yang melepaskan. Itu seringkali yang menjadi masalah. Iman yang salah, kepercayaan yang tidak dipercayai oleh Yesus. Itu dia. Karena kita hanya ingin mendapatkan berkat. Tuhan, kalau engkau nyata, kalau engkau tolong saya dapat terhindar dari masalah ini, masalah itu. Kita hanya melihat masalah yang terselesaikan, bukan melihat Yesus atau Allah yang menyelesaikan masalah. Ya. Fokus kita. Pada saat kita meminta tanda, jika itu pertama itu karena ada iman yang kuat, ya, dan karena kita memiliki hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan, maka walaupun kita minta, kita dapat meminta, ya, meminta kesembuhan, keluar dari masalah keuangan, keluar dari masalah keluarga. Tapi supaya tujuannya apa? Tuhan, supaya saya dapat lebih melihat kebesaran. Saya dapat, supaya kebesaranmu itu lebih dinyatakan. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua orang yang dapat melihat hasil daripada kesembuhan tersebut atau keluarnya kita dari masalah tersebut. Tuhan yang dipuji, Tuhan yang dimuliakan. Jadi fokus bukan hanya kepada manfaat badani, tetapi manfaat rohani. Itu yang Yesus inginkan. Orang-orang saat itu, fokus mereka itu supaya apa? Kepada manfaat badani. Kenyang, ya, makan, dan ada entertainment, bisa melihat apa? Bisa melihat ada apa, hiburan, ya, hiburan kan waktu itu belum ada Netflix ya di zaman Yesus, makanya orang datang untuk melihat mujizat karena itulah hiburan mereka. Ya. Bahwa fokus hanya kepada manfaat badani, bukan rohani. Yang kedua, poin kedua, karena Yesus, kenapa kepercayaan yang tidak dipercayai? Karena seringkali kita tidak memiliki kepercayaan yang hanya dari hati, hanya dari apa? Mulut. Iblis-iblis yang diusir oleh Yesus itu seringkali dengan mulut mereka bahkan ada yang menyembah. Ya pada saat Yesus mengusir setan-setan mereka menyembah. Oh, anak Allah apa yang kau nak? Jangan usir kami, jangan bunuh kami, jangan mencelakakan kami. Mereka mengakui Yesus itu sebagai anak Allah. Ya, iblis-iblis itu mengakui Yesus sebagai anak Allah, tapi hanya sebatas apa? Mulut. Tidak dari hati. Itulah sebabnya dalam Yohanes 24, ya, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ayat berikutnya, ayat 25 katakan apa? Yohanes 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Itu sebabnya pada saat Yesus kemudian, kalau Anda baca nanti ya, Yohanes 3 itu berbicara tentang pertemuan Yesus dengan Nikodemus, ya. Waduh, Nikodemus puja-puji Yesus. Wah, engkau adalah guru yang sejati. Wah, dipuji-puji Yesus oleh Nikodemus. Yesus tidak menanggapi, Yesus bahkan nggak bilang ke Nikodemus, oh terima kasih Nikodemus ya. Terima kasih atas pujianmu, atas kepercayaanmu, saya guru yang baik dan lain sebagainya. Enggak, Yesus harus bilang, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yesus langsung ke hati, ke masalah hati daripada Nikodemus, saudara. Dia nggak peduli dengan apa yang dikatakan oleh manusia. Dia langsung ingin masuk kepada hati daripada Nikodemus. Tolong baca itu dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ya. Anyway, jadi ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Kenapa? Hati orang-orang ini ya, yang Yesus tidak mau percayai ini. Kenapa? Karena hati mereka tuh belum memahami misi dan identitas Yesus yang sesungguhnya. Hati yang belum menuntun kepada keselamatan atau hubungan yang sejati. Hati yang percaya hanya secara batin. Ya, hati yang secara lahiriah, ya. Hati yang percaya secara lahiriah, bukan batiniah. Oh, saya tidak sempat tulis bukan hati yang percaya secara batiniah, ya. Itulah hati mereka. Hati yang hanya percaya secara lahiriah, bukannya apa? Bukannya batiniah. Kenapa? Ada perbedaan, ini poin ketiga. Ada perbedaan antara iman atau kepercayaan dan komitmen sejati. Ya, jadi kepercayaan yang sejati akan membawa kita untuk memiliki komitmen yang sejati. Ya, kepercayaan yang hanya dari luar yang itu gampang. Iblis saja, saya sudah katakan tadi, iblis saja itu memiliki kepercayaan intelektual. Mereka tahu iblis, pengikut-pengikut Lucifer itu kan juga datang dari mana ya? Dari surga ya.
Mereka tahu siapa Yesus itu secara intelektual. Mereka mengakui pada saat mereka diusir oleh Yesus, pada saat mereka merasuk orang, mereka tahu Yesus anak Allah, jangan celakakan kami, dan lain sebagainya. Mereka, kepercayaan manusia itu, seperti iblis, dapat bersifat intelektual. Saya dapat percaya, tapi secara intelektual, saya sekalipun sebagai seorang pendeta sekalipun, seorang dosen sekalipun, atau apalah, banyak teolog-teolog Kristen, ya, teolog-teolog Kristen yang ngomong tentang Yesus dan lain sebagainya, tapi mereka tidak memiliki komitmen kepada Yesus. Banyak, saudara. Ya. Oh, saya nggak usah sebut lagi, nggak usah berikan bukti demi bukti ya, buku-buku yang ditulis oleh teolog-teolog Kristen tentang Yesus dan lain sebagainya, tapi sesungguhnya mereka tidak percaya kepada Yesus, ya, dan lain sebagainya. Jadi iblis saja bisa percaya secara intelektual, atau kepercayaan kita itu dapat terjadi secara emosional karena adanya kegembiraan atau kekaguman atas mujizat-mujizat yang dibuat. Tapi kita tidak dibawa atau tidak membawa diri kita kepada komitmen yang komitmen yang sejati. Jadi Yesus tidak mempercayai mereka. Kenapa? Karena Yesus mencari lebih dari sekedar kepercayaan tingkat permukaan. Ia mencari pengikut sejati yang akan berkomitmen kepadanya dalam iman dan pemuridan. Iman sejati itu melibatkan bukan hanya mengakui Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai Mesias, itu ya pertama dan utama. Bukan hanya secara mulut, tapi juga secara batinia ya, harus kita. Tapi itu juga iman yang sejati itu melibatkan pertobatan, hati yang diubahkan, kemauan untuk mengikutinya terlepas dari keadaan. Terlepas dari keadaan. Kalau Anda membaca Yohanes 6 ya, Anda membaca Yohanes 6 ya, mulai dari ayat 66 ya, atau ayat sebelumnya, Yesus berbicara kepada murid-muridnya, wow, kamu harus makan tubuhku, minum darahku. Wow, gimana nih? Ini bukan murid yang 12 murid ya, bukan ya. Ini murid-murid yang murid-murid yang biasa mengikuti dia, ya, yang mengaku sebagai murid Yesus. Yesus bicara tentang pengajaran-pengajaran yang keras. Wah, yang sukar bagi mereka tuh gimana ini mau makan tubuh Yesus dan lain sebagainya. Ya. Tapi apa yang terjadi dengan perkataan-perkataan keras Yesus tersebut? Dalam Yohanes 6 ayat 66, kita bisa baca sampai ayat 68, tapi mari mulai dari ayat 66. Mulai dari waktu itu, setelah mereka mendengarkan pengajaran keras, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi ada orang yang memiliki kepercayaan intelektual, memiliki kegembiraan menjadi pengikut Yesus karena melihat begitu banyak mujizat, tapi tidak memiliki komitmen yang sejati. Itu akhirnya apa? Meninggalkan Yesus. Itulah ayat 67, mari kita baca ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Tidak mau tinggalkan aku? Lalu jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Inilah ya, adanya komitmen sejati. Komitmen untuk terus menurut Yesus dalam keadaan apapun. Ditegur sekalipun, menderita sekalipun. Kepercayaan yang sejati akan selalu diikuti dengan komitmen yang sejati. Diikuti dengan komitmen yang sejati. Poin berikutnya dapat kita lihat di sini, saudara ya. Di dalam, saya ada sedikit, mungkin ada sedikit, ya, Mari kita lihat yang poin yang keempat ya, bukan yang ketiga. Saya tidak sempat rubah nih dari kata ketiga. Poin yang keempat ya, bahwa Yesus memiliki kehati-hatian terhadap orang banyak. Ini poin berikutnya ya. Yesus memiliki kehati-hatian terhadap orang banyak. Orang banyak itu sering salah memahami misinya. Banyak yang mengharapkan Mesias politik yang akan menggulingkan kekuasaan Romawi ya. Bukan juru selamat yang datang untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Itu kita sudah pelajari, kita belajar kitab Markus ya. Dengan tidak sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada orang banyak, Yesus menghindari konfrontasi dini atau kesalahpahaman tentang tujuannya. Jadi itulah ya. Pada saat Yesus berkata, pada saat dituliskan orang-orang banyak itu mempercayai Yesus dalam namanya, tapi Yesus tidak mempercayai mereka. Ya. Kenapa? Karena Yesus berhati-hati terhadap terhadap peer pressure. Seringkali kita menjadi percaya karena adanya tekanan. Ya. Karena adanya tekanan. Waduh, keluarga kita semuanya sudah Advent. Oh, man, kita ikut. Ya, tentu saja. Itu dapat terjadi. Karena orang-orang banyak, maka kita tergerak secara emosi dan lain sebagainya.
Tetapi biarlah kita memiliki satu kepercayaan karena berdasarkan satu keyakinan yang sejati, komitmen yang apa? Komitmen yang sejati. Ya. Komitmen yang sejati. Mari kita lihat. Orang-orang banyak ini memiliki kepercayaan yang salah. Mereka memiliki kepercayaan yang salah. Yesus itu adalah juru selamat yang kita sudah sering katakan akan melepaskan mereka dari perhambaan orang-orang Romawi. Tetapi bukan itulah penyebab Yesus datang. Yesus ingin menjadi juru selamat yang akan menebus mereka dari apa? Perhambaan dosa. Ya, perhambaan dosa. Dan pada saat Yesus tidak akan mempercayai Yesus, artinya pada saat Yesus belum mempercayai orang-orang yang mempercayai dia, karena Yesus ingin agar supaya mereka itu apa? Terus berada dalam satu proses kepercayaan yang berkembang, saudara. Yang meningkat. Proses kepercayaan yang semakin meningkat. Coba kita lihat. Coba kita lihat bagaimana orang-orang itu datang hanya untuk melihat mujizat tetapi tidak bertumbuh. Apa yang akan terjadi? Apakah kemudian Yesus senang pada saat mereka percaya dalam nama Yesus dan kemudian oke, mari terus ikut aku ya. Mari terus ikut aku. Nah, mari kita lihat ya. Dalam Yohanes 6 ayat 14 dan 15 sana dikatakan, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Oke? Seharusnya Yesus bilang apa? Waduh, misiku sudah selesai. Kurang lebih begitu ya. Waduh, sudah selesai misi Tuhan. Tapi apa yang terjadi dalam ayat 15? Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, maka ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi kita lihat di sini, saudara, pemahaman-pemahaman orang banyak tentang misi Yesus itulah ya yang salah. Dan itulah sebabnya Yohanes 2 ayat 23 dan 24, walaupun itu berbicara tentang orang-orang yang mempercayai Yesus, tetapi kepercayaan mereka itu belum dapat dipercayai. Kenapa? Karena mereka memiliki kepercayaan yang salah. Saya berdoa, kiranya kita memiliki kepercayaan yang tepat, kepercayaan yang benar. Bukan hanya kita percaya untuk dapat melihat Yesus hanya pada saat dia melakukan hal-hal yang mujizat atau keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, kepercayaan yang sejati itu akan membawa kita untuk terus memiliki komitmen yang teguh. Ya, percaya bukan kepada tanda-tandanya, tetapi kepada Yesus pemberi tanda tersebut. Dan itulah sebabnya ya, itulah kepercayaan yang betul-betul yang diingini. Kepercayaan sejati yang diinginkan oleh Allah kita bagi masing-masing kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus.